Syukur kita bertemu kembali untuk siswa kelas 1. Mari kita bersyukur terus kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang aku bersyukur untuk teman dan guru. Ini adalah sambungan yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Ya. Nah, dasar Alkitabnya ada di Amsal 17 ayat 17 yang dikatakan begini. Seorang sahabat menarik kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke. Nah, ringkasan materinya. Nah, perbedaan jasmani adalah perbedaan tubuh atau badan. Misalnya, ada yang bertubuh kurus, ada yang bertubuh gemuk. Begitu juga dengan warna kulit. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, bahkan ada yang kulitnya putih. Begitu juga dengan rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Ya. Nah, jadi perbedaan jasmani itu dilihat dari perbedaan tubuh, bentuk tubuh, warna kulit, jenis rambut. Ya. Nah, tapi perbedaan ini tidak boleh membuat kita jadi bermusuhan. Ya. Nah, mari kita lihat lagi yang satu ini. Nah, perbedaan secara jasmani adalah perbedaan jiwa. Loh, kok perbedaan jiwa, Pak? Misalnya, ada orang yang sabar, ya kan? Tapi jangan salah, ada juga orang yang tidak sabar atau pemarah, ya. Dalam hidup ini ada juga orang sombong. Sombong itu pamer, ya, suka menunjukkan. Sombong itu eh, dia menganggap dirinya paling benar, atau dia menganggap dirinya paling bisa. Tapi jangan salah, ada juga orang yang rendah hati. Rendah hati itu selalu mengandalkan Tuhan, orang rendah hati itu selalu menganggap yang lain itu penting. Nah, gitu ya. Nah, ada juga perbedaan ekonomi. Perbedaan ekonomi itu perbedaan misalnya keuangan. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang orang tuanya miskin, ada yang orang tuanya bisa beli ini, itu, bisa beli mobil, motor. Tapi ada orang tua yang hanya bisa punya sepeda ontel atau hanya bisa jalan kaki. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang ada dalam kehidupan manusia. Tadi perbedaan jasmani di tubuh, warna kulit, dan jenis rambut. Sekarang ini perbedaan jasmani dalam bentuk jiwa dan bahkan perbedaan ekonomi atau keuangan. Nah, terus ada perbedaan di antara kita tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Tetapi apa? Karena Tuhan menciptakan perbedaan dengan tujuan agar apa? Saling melengkapi. Yang satu kalau tidak bisa mengerjakan uh, ini, berarti yang satu bisa mengerjakan, bisa menolong. Nah, lihat ya, apabila ada teman yang memerlukan pertolongan, kita harus menolong. Jika ada teman yang sedang bersedih, kita harus memberi penghiburan. Nah, ini artinya kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, supaya manusia itu saling melengkapi. Ya, nah, Tuhan Yesus adalah guru aku. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan teladan yang nyata sebagai guru. Yesus disebut guru karena punya murid 12 orang. Nah, teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya perlu juga untuk kita contohi. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua muridnya. Sampai ia mengorbankan nyawanya untuk semua manusia. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di sekolah, kita juga memiliki guru yang selalu menyayangi dan membantu kita. Bayangin kalau saudara masuk sekolah, tapi tidak ada guru. Terus yang ngajarin siapa di sekolah? Masa yang ngajarin temannya? Nah, oleh sebab itu, guru adalah orang tua kita di sekolah. Perlu diapain itu gurunya? Harus dihormati, harus disayang. Guru harus ditaati, harus diikuti aturan atau nasihat-nasihatnya. Gitu ya. Nah, guru juga disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena guru sudah mengajar dan mendidik kita dengan tulus dan penuh kasih sayang tanpa tanda jasa.
Itu artinya tidak perlu kita harus membalas kasih sayangnya, tapi dia bisa memberikan kasih sayang itu dengan penuh keikhlasan kepada kita. Menghormati guru, kita wujudkan dengan selalu memperhatikan apa yang diajarkan serta mematuhi nasihatnya. Siapa di sini yang suka melawan gurunya? Apa di sini yang suka tidak menghormati gurunya? Mulai dari sekarang harus menghormati guru ya. Nah, di sekolah kita juga harus menyayangi dan menghormati teman dan semua pegawai yang ada di sekolah. Siapapun yang ada di sekolah wajib kita hormati, wajib kita sayangi, wajib kita peduli gitu loh. Ya. Nah, kesimpulannya, perbedaan jasmani tidak boleh membuat kita menjadi benci kepada sesama. Sebaliknya, perbedaan itu dikelola dengan baik supaya menciptakan suasana yang indah. Ya, kita harus menghormati guru dan teman kita di sekolah. Kita juga harus bersyukur memiliki guru yang setia mengajar dan mendidik kita di sekolah. Nah, kalau ingat yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita nggak punya guru, apa yang terjadi? Ya, harus mentaati apa yang diajarkan oleh guru ketika kita di sekolah. Mari kita bersyukur untuk teman dan guru kita yang ada di sekolah. Itu aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat belajar, selamat mengikuti ujian hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati.